Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Pemisahan dan Pemurnian yang beranggotakan Ricky Agus Kurniawan, Nelson Wesley, Brigita Stella Salim, dan saya sendiri Venus. Di video ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembuatan kertas dimulai dari proses pembibitan sampai kertas yang siap digunakan. Jadi, untuk menambah wawasan kita, mari simak video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, pasti kita pernah menggunakan produk kertas. Sehingga kertas sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi, bagaimana sih proses pembuatan kertas itu? Proses pembuatan kertas sangatlah banyak. Dimulai dari proses pembibitan, penanaman, pemanenan, pemotongan kayu menjadi ukuran yang lebih kecil, sampai menjadi pulp dan akhirnya diproduksi menjadi kertas. Tahapan-tahapan tersebut akan kami jelaskan di dalam video berikut. Untuk memproduksi kertas, terdapat banyak tahapan proses. Dimulai dari proses pembibitan. Proses pembibitan dilakukan untuk mendapatkan bibit yang memiliki kualitas yang baik. Setelah didapatkan kualitas bibit yang baik, kemudian akan dilakukan proses penanaman dan perawatan. Selanjutnya, ketika pohon akasia berusia 5 tahun, maka sudah dapat dilakukan proses pemanenan. Nah, proses pemanenan dilakukan dengan mengambil bagian batang utama dari pohon akasia, dan ranting-rantingnya akan dibiarkan di lokasi pemanenan untuk dijadikan pupuk. Batang pohon akasia yang telah dipanen kemudian akan diangkut dan dibawa menuju ke pabrik kertas. Batang akasia yang sampai di pabrik akan menuju ke kawasan wood handling. Wood handling merupakan tempat penumpukan batang kayu yang akan diproses lebih lanjut. Pada tahap pertama, batang kayu akan memasuki proses the breaking drum. Pada tahap ini, the barker akan memutar batang kayu sehingga batang kayu akan saling bertabrakan yang mengakibatkan batang kayu akan lepas dari kulitnya. Kemudian, batang kayu yang sudah bersih dari kulitnya akan dibawa ke proses chipping. Pada tahap ini, chipper akan memotong batang kayu menjadi ukuran yang lebih kecil yang biasa disebut dengan chip. Chip-chip yang telah terbentuk kemudian akan dibawa ke chip storage untuk disimpan sementara. Ketika chip akan digunakan untuk pemasakan, chip-chip akan dibawa ke proses chip screening terlebih dahulu untuk dilakukan proses pemilahan ukuran dari chip. Screener akan memisahkan chip menjadi 3 jenis ukuran, yaitu chip yang terlalu besar akan dikembalikan ke chipper, chip yang terlalu kecil akan dibuang ke tempat pembakaran, dan chip yang sesuai ukuran akan dibawa ke proses cooking. Pada proses cooking terdapat alat yang bernama digester. Digester merupakan alat pemasakan yang mengubah chip menjadi pulp. Proses pemasakan ini menggunakan cairan berupa white liquor. White liquor merupakan cairan yang berfungsi untuk memutus ikatan lignin dari pulp. Setelah proses cooking, pulp akan dibawa menuju ke proses washing and screening untuk memisahkan pulp dari cairan pemasak dan lignin terlarut. Pada tahap pertama, pulp akan dibawa menuju ke proses brown stock screening. Screener dilengkapi dengan rotor dan screen basket filter. Bahan baku akan masuk melalui stock inlet dan berputar sehingga pada proses ini serat pulp kasar tidak dapat melewati screen dan akan terperangkap di junk trap. Sedangkan pulp yang sudah sesuai akan terbawa ke proses selanjutnya, yaitu brown stock washing. Vacuum drum washer yang terdiri dari drum berputar dengan bagian luarnya tertutupi jaring-jaring halus dan terdapat penyemprot air di bagian atas drum, akan mengangkat pulp dengan gaya vakum yang mengakibatkan pulp akan tersangkut di jaring dan mengalami proses pencucian. Sedangkan black liquor akan tertarik keluar dari pulp karena adanya gaya vakum tersebut. Di dalam proses washing, pencucian dilakukan berlawanan arah atau counter current antara air bersih dan pulp yang akan dicuci. Cara ini bermanfaat mengurangi jumlah pemakaian air pencucian dan mengatur kadar solid weight liquor yang akan dikirim ke evaporator. Evaporator merupakan alat untuk mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Pada proses ini, evaporator digunakan untuk mengubah kadar air dari wet belly liquor. Tujuannya untuk mengonsentrasikan wet belly liquor menjadi happy black liquor sebelum dibawa menuju ke recovery boiler. Recovery boiler digunakan sebagai tempat pembakaran dari happy black liquor dengan cara menyemprotkan happy black liquor di dalam tungku. Setelah proses pembakaran, akan menghasilkan smoke yang akan dialirkan ke bagian bawah tungku. Smoke kemudian akan dimasukkan ke tangki pelarutan dan akan dilarutkan dengan wick wash
sehingga menjadi green liquor. Kemudian green liquor akan dibawa menuju ke green liquor clarifier. Pada green liquor clarifier akan terjadi proses pemurnian dari green liquor dengan cara pengadukan dan sedimentasi, sehingga partikel-partikel padat yang tersuspensi atau drag akan mengendap dan dikeluarkan dari dasar clarifier, sedangkan green liquor akan dibawa menuju ke slacker. Slacker merupakan tahap proses pencampuran green liquor dengan lime. Proses ini juga membuang bahan yang tidak diinginkan dari reaksi yang biasa disebut dengan grit. Green liquor yang telah bercampur dengan lime akan menghasilkan white liquor dan lime matte. White liquor dan lime matte kemudian akan dibawa menuju ke proses white liquor clarifier. Pada white liquor clarifier akan terjadi proses pemurnian dari white liquor dengan cara pengadukan dan sedimentasi, sehingga lime matte akan mengendap dan dikeluarkan dari dasar clarifier menuju ke lime kiln. Di sisi lain, white liquor yang dihasilkan dari proses white liquor clarifier sudah dapat dibawa menuju ke digester untuk digunakan kembali. Lime matte yang dibawa menuju ke lime kiln akan dilakukan proses pemanasan. Proses pemanasan yang terjadi di dalam lime kiln adalah reaksi pemanasan menggunakan pembakaran dan putaran yang mengakibatkan lime matte akan bereaksi dengan panas sehingga lime matte akan berubah menjadi lime yang dapat digunakan kembali pada proses di slacker. Pulp yang telah melewati proses washing and screening kemudian akan dibawa menuju ke proses oxygen delignification. Oxygen delignification merupakan tempat di mana sebagian sisa lignin dari proses cooking dihilangkan dengan menggunakan gas oksigen dan larutan alkali. Tujuan dari proses ini untuk mengurangi lignin di dalam pulp dan mengurangi pemakaian bahan kimia pemutih di bleaching. Kemudian, pulp akan dibawa menuju ke proses bleaching plant. Pada tahap ini, terjadi proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari proses oxygen delignification dengan menggunakan bahan kimia pemutih atau bleach chemical seperti ClO2, O3, dan H2O2, sehingga dihasilkan pulp yang memiliki warna putih sesuai dengan tingkat kecerahan yang diinginkan. Setelah proses bleaching, pulp sudah siap untuk dibawa menuju ke proses di stock preparation. Selain dari bleaching plant, terdapat juga pulp dari tahapan lain yang akan dikirim ke stock preparation. Tahapan tersebut adalah broth repulper. Broth repulper merupakan tempat untuk merepulper kembali potongan kertas-kertas dari finishing dan juga tempat untuk merepulper pulp yang berbentuk bal dengan bantuan air dan pengadukan. Pulp yang sudah benar-benar tercampur dengan konsistensi yang diinginkan akan dikirim ke stock preparation juga.